Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu, dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia. Saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal, berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan. Rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya. Rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga. Luar biasa. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu, abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka, kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaAllah. Ini masih ada satu lagi. Masih ada Ustaz. Tapi menyambung yang dijelaskan Ustaz barusan, ada pertanyaan dari Oki Agustina. Bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar. Hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun
fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya udah kartu kuning. Saya baru mu'allab 3 bulan. Alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong. Tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang nggak tinggal dengan orang tua karena pastinya nggak setuju. Di rumah sholat nggak bisa. Ngaji nggak bisa. Tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka Pak Ustadz? Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak ngaji dan nggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah, tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi? Sehat? Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti. Tiap pagi, tiap hari, doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah. Di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu, kawan-kawan melihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam yang jarang-jarang mandi. Kan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustadz Somad yang ceramah tak dapat itu. Karena Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara ada yang dia bukan ustadz, tapi dengan merangkul, sering ngajak, ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain, substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihidna. Janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing. Yadribna bi arjulihidna.
dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. 1. 2. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. 3. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari 3 sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang perempuan tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah, tidak lagi. Tentang punuk onta, tidak. Dia selamat dari 3 kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya, wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu, Masya Allah. Emang saya tayamum? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu, bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah, capek sendiri. Normal saja, apa adanya.